البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dahulu itu ada masalah apa saja, ittiba'nya dengan Quran. Bicaranya juga mengikuti Quran. Harun al-Rasyid itu pernah didatangi tamu seorang ustadz yang di zaman sekarang itu ustadz yang bicaranya keras. Ustadz itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya akan menasehati kamu tetapi agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas, keras." Apa jawaban Harun al-Rasyid? Allah Subhanahu wa taala itu mengutus orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, ada sopan santunnya. Ashabiku semua, maka sepantasnya lah kita itu harus meniru dakwahnya para wali songo yang membawa Islam itu dengan ringan. Orang yang biasa memberi sesajen, yang dulu dikasih ke setan, diganti, ya sekarang diberikan ke tetangga. Ya. Terus dahulu doa sesaji pakai jompa jampi, ya qomat kamit, ya. Yang terus ada yang dihukumi syirik. Sekarang diganti dengan bacaan tahlil, la ilaha illallah. Kalau tahlil dibilang syirik, bid'ah, ya terlalu. Uang membaca la ilaha illallah kok syirik? Itu gimana? La ilaha illallah itu kalimat yang jika orang kafir saja membacanya akan menjadi muslim, ya, karena melafalkan la ilaha illallah. Sekarang gara-gara melafalkan la ilaha illallah, dibaca pas 7 hari orang meninggal, dibilang musyrik, bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Kayaknya aneh. Teori itu tidak masuk akal lah sahabatku semua. Akhirnya seperti dakwah wali songo itu ya semuanya mudah saja. Tidak mengubah kultur yang ada, tapi diubah. Ini perlu diketahui. Rasulullah SAW itu tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengemasnya dengan kearifan. Ya. Saya ceritakan sedikit. Ya, kenapa Kanjeng Nabi dipilih dari suku Quraisy? Sebab suku Quraisy itu punya tradisi baik. Kalau ingin menikmati perempuan, ya, menikmati perempuan itu ya menikah. Sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum Quraisy dan dianggap aneh-aneh itu, apa kata orang Quraisy? Muhammad, kalau kamu aneh-aneh itu karena ingin menikah, kamu senang siapa? Kamu akan saya nikahkan. Jadi disebutkan, kamu saya nikahkan. Bukan kamu saya carikan perempuan. Ya. Sebab itu adat-adat kaum Quraisy yang termasuk dipuji adalah adat-adat kakek neneknya Rasulullah SAW. Yaitu semua meninggalkan perzinahan. Ya. Ini penting saya utarakan. Perlunya kultur ya seperti di Jawa, ya, bahwa orang Jawa tidak pernah menikah, ya, ketemu saudara sepupu atau keponakan. Ya, itu juga barokahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dulu ya kiai-kiai Jawa itu mengenalkan mahram. Ya, orang tidak boleh menikah dengan putrinya, tidak boleh menikah dengan ponakannya, tidak boleh menikah dengan simbahnya. Ashabiku semua, sehingga orang Islam di Indonesia itu sudah memiliki konsensus bahwa aturan nikah itu sudah benar. Makanya ijtihad ulama itu yang harus kita dengar. Ya. Para nabi itu yang paling diperkenalkan dari mereka adalah logika ilmu. Dan mereka tidak memperkenalkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nih, mohon maaf. Di antara keluhannya ulama ahlu sunnah wal jamaah, panjenengan orang muslim, jangan sampai menjadi problem bagi kejayaan umat Islam.
Oke, kita sepakat ya, sehingga barokahnya ilmu itu terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Ya, itu kalau ada orang Islam mencuri, maka yaitu oknum, bukan atas perintah Islam. Tetapi kalau semua tidak tahu maling itu haram, tidak diperkenalkan maling itu perbuatan haram, nanti dikira kalau ada orang Islam maling, bisa dimaknai setiap orang Islam maling. Asabiku semua, makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, ketika banyak masalah itu, ya, orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Dan asabiku semua, orang punya iman itu harus dibawa sampai hati dan tertanam di hati manusia. Dikisahkan, ada seorang ulama yang menceritakan ketika ke Korea, ketemu orang yang dulu benci sama kiai. Setelah di Korea, malah jadi kiai. Sebab melihat bumi di sana tidak ada suara azan, tidak ada orang sujud, itu membuat dia menangis. Akhirnya dia menyewa tanah, menyewa tempat untuk dijadikan masjid. Ya. Nah, sepak bola, banyak tuh orang selebrasi sujud. Dulu di Eropa itu orang mau sujud susah. Ya, gara-gara banyak klub bola Eropa, ya sekarang dimiliki orang-orang kaya Arab. Sehingga sujud mudah, karena di dalam stadionnya dibangun masjid. Nah, sabiku semua, Mbah Mun pernah cerita, aku pernah sholat di Real Madrid. Kata Mbah Mun, sampean tidak perlu khawatir, ya, kalau orang Islam di Eropa akan terkontaminasi dengan non-muslim. Sampean harus yakin kalau hak itu berdiri sendiri. Hak itu kuat sekali. Hak itu bisa bertarung di mana saja, kapan saja, dan punya keabadian yang luar biasa. Itulah hak. Nah, asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepantasnya lah, ya, ayo kita ubah cara kita dalam berdakwah. Ya, ikuti pola sebagaimana para ulama terdahulu, yaitu terkhususnya para wali songo. Ya. Asabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.